Utang pribadi saya yang nggak gabung sama bapak saya ada sekitar 7 M yang saya pribadi. Makanya ya dulu kan anggapan bank ini penolong. Kalau butuh modal tinggal telepon bank, dikasih pinjaman. Jadi lama-lama mulai dari 500 juta tambah. Rupanya tambah banyak utangnya. Kirain tambah bagus usaha kan, rupanya usahanya tambah anjlok gara-gara utang kita tambah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Ramal Saleh, berasal dari Padang, dan anak saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsad, saya juga dari Padang. Saya anak dari Pak Ramal. Kalau saya bagian khusus lokal, bapak saya yang khusus ekspor hasil bumi, rempah-rempah. Kita bisnisnya sekarang baru mau mulai properti, bikin rumah. Itu bisnis kita sekarang. Bisnisnya bisnis keluarga. Apa bisnis bapak saya? Itulah bisnis saya. Ya, saya ikut. Tapi yang utangnya saya pribadi, bapak saya pribadi juga. Kalau digabung ya lumayan besar. Tanggung jawab masing-masing bayar utangnya. Awalnya saya ikut MTR itu, kalau saya nggak salah itu 10 April 2021 ya. Waktu itu kebetulan diadakan di Padang dan saya diundang oleh penggiat di Padang begitu. Saya mengikutinya, tapi saya nggak full ngikuti karena kesibukan. Saya cuma ikut 1,5 hari kalau saya nggak salah itu. Kemudian kemarin waktu ada MMC MBD di Padang lagi 2 minggu yang lewat, saya diundang juga. Kebetulan karena Sabtu Minggu saya bersedia ikut dan banyak berkomunikasi dengan coach yang hadir di Padang. Akhirnya beliau menyarankan untuk ikut PBTR yang terdekat di Kota Bogor ini. Alhamdulillah saya bisa ngikuti. Ya, kalau sepanjangnya saya masih ingat, TBE itu banyak belajar ya fundamental ya, bagaimana berbisnis sesuai aturan syariah. Itu yang saya dapat. Jadi selama ini mungkin kita banyak berbisnis dengan logika atau dengan ajaran-ajaran dari luar sana, tapi di TBE kita betul-betul dibuka wawasan baru. Sebagai Muslim kita itu harus sebenarnya mengikuti bisnis itu sesuai fikih muamalah atau syariahnya Islam. Ya, saya lihat di PBTR ini ada 2 ilmu yang dikupas di sini. Kalau boleh saya katakan ada ilmu langit dan ilmu bumi gitu. Ilmu langitnya itu saya ibaratkan seperti penguatan dari fundamental berbisnis, sambungan dari TBE. 1 hari pertama kita diperkuat dengan cara berbisnis secara syariah, dengan dalil-dalil sesuai ajaran agama Islam. Itu yang sangat ini. Jadi akhirnya kita diberi informasi baru yang selama ini mungkin pemikiran kita sudah penuh dengan informasi yang dari luar sana. Akhirnya setelah kita mengikuti PBTR di hari pertama itu, oh ya, rupanya yang selama ini kita lakukan itu melenceng dari yang seharusnya begitu. Jadi yang dipukul pertama itu adalah pemikiran kita. Ya kan, apa yang kita dapatkan merubah pemikiran, merubah kesadaran dan merubah aksinya kan gitu. Alhamdulillah di hari pertama itu kita dapat ilmu itu, dan di hari kedua
yang kalau seboleh saya katakan ilmu bumi, ilmu teknis, bagaimana berurusan dengan perbankan, leasing dan segala macamnya. Ini betul-betul setelah kita dapat merubah mindset dengan fundamental, kemudian ilmu teknis, seperti orang bertanding gitu, kita siap mental gitu. Ini yang saya rasakan amazing gitu. Jadi merubah mindset kita, mindset up kembali mindset berpikir kita di dalam berbisnis. Sebenarnya perusahaan saya ini sudah lama ya. Alhamdulillah perusahaan ini sudah masuk 32 tahun. Dia sudah ikut mungkin 3-4 tahun. Saya mau meregenerasi gitu. Jadi mengestafet kepemimpinan supaya dia juga paham gitu. Jadi yang selama ini mungkin yang saya berikan ya sesuai dengan ilmu yang saya dapat sebelumnya, kan begitu. Itu orangnya sangat sangat logik gitu ya, percaya diri, kuat. Tapi tahunya setelah saya ikut PPTR, logical itu tidak sepantasnya sebanyak yang saya dapat, yang saya praktekkan sebelumnya begitu. Karena di atasnya ada Allah yang Maha Kuasa. Jadi inilah combine inilah yang ini. Jadi dia sebagai anak muda tentu mau kita sebagai generasi penerus estafet, dia betul-betul punya fundamental yang kuat di dalam berbisnis secara syariah agama kita Islam. Selama ini saya berpikir riba itu hanya dosa kecil yang bisa dimaafkan dengan kita taubat, sholat. Rupanya riba itu dosanya lebih paling kejam rupanya. Mungkin sama dengan membunuh orang kan. Jadi ya saya pribadi punya utang pribadi. Utang pribadi saya yang nggak gabung sama bapak saya ada sekitar 7M yang saya pribadi. Makanya ya dulu kan anggapan bank ini penolong. Kalau butuh modal tinggal telepon bank, dikasih pinjaman. Jadi lama-lama mulai dari 500 juta tambah. Rupanya tambah banyak utangnya. Kirain tambah bagus usaha kan, rupanya usahanya tambah anjlok gara-gara utang kita tambah banyak. Maka ya sejak kenal sama MTR, ya mungkin bulan ini saya mau macetkan bukan memacetkan, mau bayar pokoknya aja. Mau bayar pokoknya ya. Jadi kan kata coach, kita utang harus dibayar, tapi yang mau dibayar itu jangan sampai ada ribanya. Itulah yang mau kita aplikasikan supaya kita terhindar dari riba, hutang kita lunas. Kalau hutang lunas kan kita nanti kalau kita ada sesuatu yang misalnya meninggal kita husnul khotimah, nggak kebawa dengan hutang. Maka takutnya kemarin hutang saya banyak, gimana ya cara membayarnya ya. Maka dengan ikut ini dikasih solusinya, gimana supaya cepat hutang ini selesai, kita lega kan. Mungkin itu aja yang dari saya. Saya terkejut, ternyata lebih besar kakak ini. Enggak, bapak saya $4 juta, bukan 4 miliar. 4 juta Ya, sekitar 50 lebih. Kalau saya nggak sampai, cuma di bawah 10 kan. Di bawah 10. Maka pas coach bilang orang utangnya 100M cemen, jadi itulah membangkitkan semangat. Masa utang di bawah 10M nggak bisa lunas dalam waktu setahun. Kita kan ikhtiar kan, berdoa. Ya, mudah-mudahan lah insya Allah kita praktekkan supaya lunas, cepat utang lunas kan. Ya kalau bapak saya sejak saya SD nama-nama terus. Kalau saya ini baru 5 tahun, udah 7. Wajar bapak saya kalau udah puluhan tahun banyak kan. Maka itu salah satu motivasi kan, sama untuk ya mengasih tahu teman-teman yang belum tahu supaya jangan tambah hutang lagi. Kalau bisa ditutup. Kan sekarang ini kan cari hutang gampang. Kalau track record kita bagus, bank yang cari kita kan, bukan kita yang cari si abang. Itulah penyesalan yang lalu.
Ya, di hari kedua itu kita diajarin technical bagaimana berurusan dengan si abang kan gitu. Itu A to Z-nya diajarkan. Di hari ketiga dengan Bank Syariah. Pokoknya di hari kedua tuh totally kita dapat energi baru kan gitu. Bagaimana kita menyelesaikan si abang. Selama ini mungkin kita menurut prinsip-prinsip kita sebelumnya dari ilmu luar sana, sebagai orang berbisnis komitmen, mungkin selama ini kita menomorsatukan kewajiban si abang. Ternyata di PPR itu terbalik sama sekali, tidak. Nah, jadi kita diajarin bagaimana tim kita itu adalah kita gitu. Nah, artinya apa? Artinya karyawan kita itu adalah kita. Jadi teamwork gitu. Jadi kan ini memutar apa kita itu mindset yang sebelumnya gitu. Jadi banyak hal-hal yang sebelumnya kita pelajari itu ya mungkin kalau kita bukan muslim ya itu ya oke-oke saja ya. Tapi karena kita sebagai muslim ini semuanya di set up ulang gitu. Di set up ulang. Saya sangat bersyukur mendapat ilmu-ilmu itu walaupun dalam waktu singkat ya. Ya saya pikir saya cuma mengajak teman-teman mungkin yang masih dalam outstanding dengan si abang. Ya saya pikir ini ilmu yang sangat bermanfaat, worth it lah ya, untuk kita bisa untuk ikut di PPTR di tempat lain gitu, tapi sesuai anjuran coach sebaiknya ikut dulu TBE. Jadi ilmu ini harus betul-betul dimantapkan dulu fundamental iman. Ya, kalau enggak ini bisa seperti pisau bisa disalahgunakan kan gitu. Jadi kita harus betul-betul, kita kan mau melunasi hutang itu kan seperti yang diajarkan ada prinsip-prinsip dasar, niatnya itu karena lillahi ta'ala gitu. Jadi kita mau keluar selain hutangnya lunas, itu technical ya, dunia selain hutangnya lunas, yang lebih prinsipil itu sebenarnya bagaimana kita berbisnis secara syariahnya Islam. Itu yang lebih, menurut saya yang lebih berharga gitu. Kalau yang soal apanya itu mungkin cuma dunia itu ya, tapi fundamental itu yang sangat merubah mindset kita sebagai muslim di dalam melakukan bisnis. Saya berharap teman-teman yang seusia saya yang sudah berkecimpung atau berteman dengan si abang, mudah-mudahan bisa ikut acara TBE itu pertama kan, supaya untuk menguatkan fundamentalnya, sehingga ya umur kan nggak ada yang tahu. Kita kira kan kita masih muda, masih panjang kan, jadi terlena dengan dunia si abang kan, mau tambah kan. Ya mudah-mudahan yang muda-muda ini, pengusaha-pengusaha yang muda harus ikut acara TBE, PPTR, dan acara MTR lainnya, supaya bisa merasakan manfaatnya dan hidup lebih plong lah tanpa adanya cicilan, angsuran, supaya bisa waktu dengan keluarga lebih baik lagi. Itu aja. Ustaz berarti udah ikut TBE? Belum. Kan baru pertama ikut ini. Kan diajak bapak saya kemarin ada yang di Padang. Nah, rencananya mungkin kalau nggak dalangan yang di Pekanbaru saya ikut TBE. Mau rencana bawa istri kan. Jadi bisa satu frekuensi. Soal kalau nggak dibawa istri, kata coach, nanti kita ada konflik internal. Jadi kalau ada situasi-situasi yang kurang bagus dengan si abang, nanti istri nggak sok, udah tahu, udah paham. Kan biasalah kalau pasangan muda kan, kalau ada intervensi-intervensi dari pihak luar kan pasti agak shock. Sedangkan kita masih belum pernah kejadian seperti itu. Maka untuk menghadapinya ya antisipasi lah. Saya mengimbau pengusaha-pengusaha muslim di Indonesia untuk mari ikut program-program MTR dan kita besarkan komunitas berbisnis secara syariah Islam yang akan
membuat masyarakat Islam di Indonesia lebih sejahtera dan bisnis kita menghasilkan yang berkah. Amin. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.